Assalamualaikum teman bersepeda. Selamat bulan Ramadan dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang mengamalkannya. Kali ini video spesial karena saya nggak akan mereview, unboxing atau belusukan, karena sesi ini adalah sesi curhat tentang kejadian yang beberapa waktu yang lalu saya alami. Ceritanya begini. Jadi awalnya itu kan saya punya konsep tentang sepeda enduro murah meriah, yaitu dengan membeli frame sepeda bergeometri enduro dan pilihan jatuh pada sepeda Crossbike Banter Evo. Lalu untuk isiannya sendiri saya pakai part-part yang paling murah, dimana part yang saya gunakan adalah part dari sepeda lama saya, yaitu Trailhouse. Jadi memang pada akhirnya saya bisa mendapatkan sepeda bergeometri enduro dengan harga yang cukup murah. Cuma yang jadi masalah adalah karena part yang digunakan adalah part yang diperuntukkan untuk sepeda cross country, maka ternyata untuk pemakaiannya sendiri kurang bisa diandalkan untuk riding style enduro. Jadi konsep sepeda enduro murah itu bisa dibilang mustahil, karena pada akhirnya akan menimbulkan banyak masalah seperti yang saya alami. Jadi ceritanya gini, awal saya bangun atau ngerakit sepeda ini tuh selang beberapa minggu pemakaian, saya ajak belusukan, RD yang saya pakai itu langsung bengkok, yaitu RD Tourne TX bawaan Trailhouse. Itu yang pertama. Dan yang terakhir baru saja kemarin terjadi, itu forknya patah. Jadi konsep enduro murah saat sepeda dengan frame geometri enduro dipadukan dengan part murah untuk peruntukan XC, yang jadi permasalahan utama adalah masalah durability. Seperti yang saya alami, RD-nya bengkok dan forknya patah. Nah, ini sedikit cerita kenapa saya kemarin itu kok sepedanya forknya bisa patah. Jadi awalnya saya kemarin mau buka puasa, terus ngambil uang di ATM sekalian mau nyari takjil rencananya. Nah, berhubung akhir-akhir ini tuh saya lagi seneng banget untuk latihan jumping. Nah, saya malah kebanyakan gaya, waktu pulang itu jumping menggunakan sepeda ini yang partnya itu masih part cross country, sementara saya pakai untuk pemakaian yang bukan cross country lah, itu patah untuk forknya. Untuk framenya sendiri baik-baik saja, framenya karena memang ini frame enduro, maka untuk kekuatannya sudah bisa diandalkan. Jadi memang partnya saja yang kurang bisa diandalkan. Yang jadi masalah waktu itu fork sepeda saya itu tidak bisa menahan hentakan atau pantulan balik, sehingga menyebabkan stopper pada fork itu jebol. Ilustrasinya seperti ini. Saya jumping, otomatis ada kompresi pada fork. Saat frame diangkat, ternyata yang keangkat itu cuma frame sama stanchionnya saja, sementara fork bawah beserta rodanya itu malah ketinggalan. Alhasil saya landing dengan fork tanpa roda, fork yang cuma tinggal stanchionnya aja. Ya akhirnya saya jungkir balik. Landingnya itu setelah fork nancep ke aspal, muka saya yang nyium aspal. Hasilnya ya ada sedikit lecet-lecet di bagian ini, tulang pipi, hidung, dagu, sama di tangan, di tangan. Nah, itu pertimbangan mustahilnya enduro murah adalah masalah durability yang bisa menyebabkan celakanya rider. Jadi, walaupun framenya sudah enduro, framenya udah support untuk all mountain, kalau partnya belum, maka riding stylenya tetap harus mengikuti pada part terbawahnya.
yaitu karena partnya itu cross country, ya riding stylenya harus cross country. Karena kalau enggak, ya bisa patah seperti yang saya alami, kan bahaya juga. Terlebih lagi kemarin saya alami itu saya nggak pakai helm full face karena saya nggak punya helm full face. Ya udah, akhirnya cinta tanah air dan aspal. Lalu gimana hasil dari eksperimen saya? Akhirnya saya memberikan kesimpulan bahwa yang namanya sepeda enduro murah meriah itu tetap bisa dilakukan, tapi tidak dengan part murah yang peruntukannya untuk cross country. Jadi kalau misalnya frame-nya enduro, gunakan aja spare part yang lain juga yang diperuntukkan untuk enduro dan ambil yang termurah. Sebagai contoh, ini karena berdasarkan pengalaman ini, saya akan mengganti fork ini menggunakan fork untuk kelas enduro yang paling murah. Dan sejauh yang saya tahu, fork enduro termurah itu RST Titan. RST Titan itu harganya sudah cukup paling murah di kelas enduro. Syukur-syukur bisa dapat lebih. Tapi kalau misalnya ambil yang seri tertingginya lagi, konsepnya jadi tidak termurah lagi, jadi agak murah. Begitu juga dengan part yang lainnya, seperti group setnya itu juga harus distandarkan untuk standar enduro. Next, setelah frame mungkin saya akan ganti crank dan RD beserta sprocket. Karena RD-nya ini sendiri itu kan saya pakai Tourneo, itu udah nggak karu-karuan. Seminggu dipakai blusukan langsung bengkok. Ya karena mungkin geometri sepeda itu sangat menentukan riding style. Sebagai contohnya, dulu waktu saya masih pakai Street House itu pemakaian biasa aja gitu kan. Karena memang geometrinya nggak memungkinkan dan jadi nggak ada adrenalin yang kepacu gitu loh. Beda setelah saya pakai Crown Bike Banter Evo dengan head tube yang cukup miring yaitu 65 derajat. Itu sepeda ini jadi agresif banget. Nah rasanya sepeda ini tuh nggak enak banget kalau cuma dipakai santai. Jadi ada adrenalin yang kepacu yang membuat saya itu pengen menggunakan sepeda ini lebih agresif. Ya lompat-lompat lah, ya main naik-naik ke trotoar dan lain sebagainya seperti itu. Itu kenapa part yang lain juga harus mengikuti. Kalau enggak, yo fatal akibatnya. Beruntung kemarin saya nggak mendapatkan luka yang cukup serius karena cuman ya lecet-lecet sedikit lah. Kesimpulannya, untuk konsep enduro murah meriah ini akan tetap saya lanjutkan, yaitu dengan mengganti part-part yang memang diperuntukkan untuk enduro namun diambil yang paling murah. Partnya apa saja? Simak video saya terus, nanti akan tahu isian yang akan saya masukkan di sepeda ini. Cukup sampai di sini dulu sharing-sharing kita kali ini. Sekian dan demikian. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, and wassalamualaikum.